Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Tridia Hari, berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan sit-in kedua di SMK Kal 1 Surabaya di bawah Yayasan Hangtua Surabaya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Raden Roro Nani Setiawati MSI beserta Guru Pamong Dwi Cahyawati SPD GF. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam amal pendidikan Pancasila ya. Baik, untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Selamat pagi semua. Bagaimana kondisi hari ini, semua sehat? Untuk kelas 11 TKRA berjumlah 26, siapa yang hari ini tidak masuk? Apakah masuk semua? Masuk. Ya, masuk semua ya? Baik, dari absen 1 sampai 2 masuk semua. Sebelum ke materi, kita menyanyikan lagu dulu, gitu ya? Oke, sebentar. Bisa berdiri? Oke, terima kasih. Duduk kembali. Baik, sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, Budia mereview mengingat kembali mengenai pelajaran yang sebelumnya. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya atau minggu kemarin? Masih. Ya, silakan. Mengenai apa? Mengidentifikasi penyebab konflik. Apa saja itu penyebab konfliknya? Yang pertama itu perbedaan budaya, Benar. Perbedaan individu dan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Nah, itu untuk yang materi kemarin ya. Untuk yang sekarang untuk diperhatikan, kan sudah membahas yang kemarin sudah membahas mengenai penyebab konflik. Nah, kalau sekarang ada konfliknya, sebabnya apa dan dicari akibatnya. Setelah itu ujung-ujungnya harus ada solusi, kan gitu. Nah, itu untuk yang materi hari ini. Oke, paham ya? Baik. Budia akan memaparkan urutan untuk aktivitas kita hari ini mengenai apa aja, apa yang kita lakukan. Silakan untuk PPT-nya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran
gitu ya. Jadi ada kata konflik dan memberi solusi. Nah, solusi dan memberi mengenai apa? Jelas tadi akan dipaparkan dia mengenai materinya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, alur pembelajaran. Nanti akan dibagi kelompok, jadi 4 kelompok. Setelah itu kalian berdiskusi. Nanti waktunya ditentukan sampai berapa lama. Yang terakhir akan presentasi maju ke depan. Presentasi mengenai apa? Mengenai hasil dari diskusi kelompok kalian. Itu ya. Itu alur pembelajaran. Untuk penilaiannya, ya, ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan. Untuk yang pengetahuan, apa aja yang dinilai dari siswa semua atau peserta didik di sini? Satu, nanti akan mengerjakan pre-test. Post-test ini berupa pertanyaan nanti dan ganda melalui aplikasi visi. Terus mengerjakan LKPD yang akan dibagikan nanti sama dia. Nah, yang kedua, penilaian sikap. Apa aja dari sikap peserta didik yang dinilai? Yaitu waktu berdiskusi dengan kelompok. Tidak boleh pasif. Ya, harus berkolaborasi dengan kelompoknya. Harus merembuk apa yang dijadikan nanti masalahnya berdasarkan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Jadi dinilai. Jadi tidak boleh pasif, tidak boleh adu, tidak boleh. Karena masuk nilai sikap, gitu ya. Nilai yang ketiga adalah keterampilan, yaitu kemampuan untuk presentasi di depan. Kalian bertanya, kalian memberikan saran, itu akan dinilai. Begitu juga dengan maju setiap kelompok nanti yang presentasi ke depan akan menjadikan nilai individu. Oke, jelas ya? Nah, ini nanti aplikasi yang kita pakai. Ya, itu pemaparan dari ujian. Nah, untuk judulnya potensi konflik dan memberi solusi di tengah keberagaman dalam masyarakat. Ini yang akan kita bahas sekarang. Gitu. Nah, dari judul ini, dari materi ini, ujian tanya, ada kata konflik. Apakah pernah mendengar kata konflik? Nah, kalau sudah pernah mendengar kata konflik, apakah menyenangkan atau menyedihkan? Ya? Morena, kalau Morena bagaimana? Kalau ada kata konflik menyenangkan atau menyedihkan, Morena? Siap menyedihkan. Menyedihkan. Oke, betul. Itu konflik. Sekarang ujian memberikan contoh. Jika ada peserta didik yang terlambat, apakah termasuk konflik? Ya? Rewani mungkin? Termasuk. Oh, siap termasuk. Nah, apakah tadi termasuk konflik itu termasuk jawabannya dari Rewani? Nah, kalau menurut Rewani termasuk konflik, nah, solusinya menurut kalian bagaimana? Tadi solusi supaya peserta didik atau siswa tidak terganggu. Solusinya bagaimana? Ya, silakan. Datang tepat waktu. Solusinya yang kedua mungkin supaya tidak terlambat. Ya. Ya. Oh, bangun lebih awal boleh. Yang ketiga, kemarin? Nah, untuk mencari permasalahannya dicari sebabnya ya. Oke, jawabannya betul semua. Jadi kalau ada konflik harus ada solusi. Kenapa harus ada solusi? Supaya konflik ini tidak berkepanjangan. Ya, itu ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya dibuka HP-nya, kita akan melakukan pretest. Ya, melalui aplikasi Quizzes. Ya, baik. Untuk join, ini kodenya, silakan dilihat. Silakan. Sudah? Sudah masuk semua?
masukkan kodenya ya. Udah? Oke. Alat pembelajarannya pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompok, Budia punya apa ini? Budia punya 4 matahari, dan ini akan dibagikan Budia ke 4 ini, berarti 4 peserta didik. Gitu ya. Nah, yang mendapatkan matahari berarti dia nanti yang bertanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Paham ya? Baik. Setelah pembagian kelompok sudah didapatkan untuk yang keempat matahari, maka Budia akan membagikan LKPD-nya keempat matahari tersebut. Oke. Yang haji, yang satunya saya anak. Nah, yang pertama dilihat di petunjuk pengerjaannya di LKPD yang pertama, berarti kalau kelompok 1 membahas mengenai keragaman suku, gitu ya? Iya, seperti itu ya. Yang kelompok 2 agama, 3 ras dan 4 golongan, ya seperti itu. Nah, sebelum kita pembelajaran, sebelum kita mengerjakan LKPD, Budia akan menayangkan suatu contoh video dulu. Dari tontonan video tersebut, kejadian apa yang terjadi? Kericuan di? Betul. Akibatnya bagaimana? Satu, Joko tadi mengemukakan kalau banyak korban jiwa. Ya kan? Berarti itu kematian. Ada berapa jiwa yang meninggal pada saat itu? Kita 100 kurang lebih 140 jiwa. Terus ini nanti pemaparannya diomongkan dengan media apa tadi dan orang tua dan media juga mengenai konflik antar suku yang terjadi di itu namanya seperti itu ya. Seperti itu, tulis-tulis seperti itu Mbak. Kan sudah jelas.
Cintaku gak karuan. Dan nanti kalau ada yang kelas lalu depannya sampai sebab terjadinya terjadi ngomong cari dia kalau bisa mandi tidak ya ini di luar langsung ngomong gitu sekali-sekali lihat nggak apa-apa mau coba ngomong ya masih ada boleh masalah keputusan selama itu gitu ya lebih ya tanya lain tanya nggak apa-apa luar baju omongan udah ada apa-apa. Sebelum presentasi, breaking dulu untuk supaya tidak tegang. Ya, ada Budia dulu. Nggak apa-apa, duduk di setiap apa. Ada Budia dulu sebentar. Kita breaking. Kalau Budia ngomong satu, berarti pegang jok. Dua pegang lagu. Tiga pegang telinga. Empat menghentakkan kaki 2 kali. Jelas? Coba. 1, 2, 3, 4. Ya, paham? Sekarang diajak sama Budia. 4, 3. Masih bingung. 3, 2, 4, 3, 2. Masih tahan. Konsentrasi. 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, itu asli dari Budia. Baik, untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan maju. Untuk yang kelompok 1 dulu ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tragedi Sabit di Kalimantan Tengah antara suku Dayak dan Madura. Tragedi Sabit adalah tragedi yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Februari tahun 2001 antara suku Dayak dan suku Madura. Sebab terjadinya konflik antara suku Madura dan Dayak adalah tidak tercocokan di antara karakter. 2. Perkelahian yang menyebabkan kematian orang Dayak. 3. Madura menguasai perdagangan. 4. Menguasai lahan dengan membangun masjid dan pesantren di Sabit. Dampaknya dari konflik ini adalah kerusakan fasilitas umum, korban jiwa yang kurang lebih mencapai 500 orang, serta perekonomian melemah dan juga ketidaktenangan, rasa dendam, benci, dan saling curiga antar suku. Solusi untuk menyelesaikan konflik ini antara lain melakukan diskusi, menegakkan hukum secara adil. 3. Fokus pada penyelesaian konflik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Oke, yang depan dulu teman. Ya. Oke, silakan yang bertanya dari kelompok 1 mengenai kejadian tragedi Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Oke, sudah pemaparan, silakan. Nama, absen. Izin, perkenalkan nama saya Dawa dari Putra dari kelompok 3 Musim Raya. Yang keras. Apakah dampak hingga saat ini tetap sama antara suku Madura dan suku Dayak di Sampit? Kemungkinan sudah tidak karena sudah ada penyelesaian terhadap dua antara suku. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk nomor 2. Dan ditanyakan lagi nomor Saya bertanya dari kelompok 3 Pak Widianto. ya. Kenapa suku Dayak dan suku Madura sama jadi konflik? Yang pertama itu Dan yang ditanyakan apa? Mengapa suku Dayak dan suku Madura pada waktu kejadian 2001 itu sampai terjadi konflik yang semakin memanas sampai dampaknya seperti itu? Itu yang dari apa? Silakan dijawab dari kelompok 1. konflik yang pertama itu suku Madura itu lebih menguasai daerah Kalimantan Tengah, dan juga perbedaan pada budaya terhadap budaya dan Madura, serta suku Madura itu menguasai perekonomian di Kalimantan. Untuk itu ya, mungkin menguasai kayak pertanian, perkayuan, sama perdagangan juga. Mungkin dibantu dengan data, silakan untuk menjawab pertanyaan dari apa? Berdiri. Silakan. Dari pertanyaan tadi bisa dijelaskan kembali. Karena Yang keras. adanya bentrokan budaya dan Madura menguasai perdagangan. Seperti itu. Dia pertegas ya. Dari pertanyaan Alvan, mengapa sampai kejadian seperti itu terjadi di Sampit Palangkaraya? Untuk jawabannya dari kelompok 1 tadi, karena suku Madura lebih dominan menguasai perekonomian yang ada di Kalimantan, sehingga itu penyebabnya. Itu dari kelompok 1. Bagaimana Alvan? Puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah jelas? Oke, sudah jelas. Ada yang tanya lagi dari kelompok 1, silakan. Ya? Tidak ada? Tidak ada? Silakan, mungkin ada dipaparkan lagi, ditambahkan lagi dari kelompok 1. Sudah? Ya. Kalau sudah, semua tidak ada pertanyaan lagi, berarti ditutup untuk kelompok 1. Silakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk medianya yang dipakai tadi apa ya? Kelompok 1. Media yang
yang setiap siswa cari tadi sesuai dengan yang kalian cari. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Dari tadi Bu Dia bisa menguatkan bahwa dengan adanya konflik satu antar suku, konflik satu antar suku, yang kedua antar agama, yang ketiga konflik kelompok antar yang peserta didik cari tadi. Nah, begitu dampaknya sangat dahsyat. Oke, kembali ke kuisis, silakan dibuka untuk HP-nya. Kita pretest. Tadi yang pertama sudah, sekarang post test. Iya. Silakan. Baik, 1 tergagal berita pertama nilainya 1. Baik, itu untuk proses hari ini. Nah, ingat ya, apa yang menjadi media, apa yang jadi proyek kalian, jangan lupa untuk mengumpulkannya melalui emailnya Bu Dia ya. Oke, Tridia sudah saya share di grupnya masing-masing, di grup kelas kita. Ya. Terus, bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah bisa menerima pelajaran dengan baik dan benar dan paham? Benar bisa? Ada yang ditanyakan mungkin yang belum paham? Tidak. Oke, baik. Tadi Bu Dia selalu mengingatkan tadi kalah belum tentu kalah, mengalah belum tentu kalah ya, supaya tidak terjadi konflik karena begitu banyaknya akibat yang disebabkan oleh konflik. Untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari mengenai peran warga negara dalam solusi konflik untuk minggu depan. Peran warga negara untuk konflik, menangani solusi konflik, gitu ya. Itu untuk minggu depan. Baik, pelajaran selesai sampai di sini. Ya, untuk menutup doanya silakan. Sudah siap? Round. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Round.